warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang gelombang. Nah, apa itu gelombang? Ya, singkatnya gelombang itu adalah getaran yang merambat, gitu ya. Itu adalah definisi yang gampang dari gelombang, gitu ya. Nah, sekarang gelombang itu terdiri atas dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal itu seperti gunung dan lembah, gitu ya. Jadi di sini ada gunung atau bukit, di sini ada lembah. Kalau longitudinal sebaliknya, dia itu kayak di sini ada rapatan gitu ya. Di sini ada renggangan, ada renggangan. Jadi dia itu bisa rapat, bisa renggangan, gitu ya. Nah, terus apa yang dikatakan satu gelombang, gitu ya? Satu gelombang itu kalau dalam transversal itu adalah satu bukit plus satu lembah, gitu ya. Atau bisa juga setengah dua kalinya setengah bukit, gitu ya, dua kalinya setengah bukit plus misalkan satu lembah atau sebaliknya satu bukit plus dua kali setengah lembah gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana coba? Nah, maksudnya gini nih, maksudnya gini. Jadi, kalau misalkan kita punya suatu gelombang gitu ya, nah ternyata dia tuh bentuknya nggak begini gitu ya. Ternyata yang bentuknya yang lain, misalkan bentuknya begini gitu ya. Atau misalnya dia bentuknya tuh begini gitu. Gini gitu misalkan. Eh, gitu ya. Nah, ini kan ini setengah bukit ya. Ini tuh setengah bukit. Ini juga setengah bukit gitu ya. Bawahnya baru dia itu apa namanya? Satu gelombang satu lembah gitu, satu lembah gitu ya, satu lembah. Berarti kan ini setengah bukit, satu lembah kan. Nah, maka ini disebut satu gelombang gitu. Walaupun bentuknya nggak begini gitu, bentuknya nggak gini, tapi dia tetap satu gelombang gitu ya. Nah, terus apa lagi yang perlu kita tahu dari ini gitu? Nah, misalnya nih, um, dalam perhitungan gelombang gitu ya, kita mengenal yang namanya istilah panjang gelombang. Itu sama dengan panjang satu gelombang gitu ya, panjang satu gelombang. Nah, gelombang itu nggak mesti satu ya, bisa jadi dia itu terbentuk dari banyak gelombang. Misalkan kita punya begini nih, satu, dua, tiga. Nah, kita punya dua bukit dan berapa? Satu lembah. Nah, ini berapa gelombangnya gitu ya? Ini berapa gelombangnya? Ya gampang aja. Satu bukit itu adalah setengah gelombang gitu ya. Kalau dia satu lembah, dia juga setengah gelombang gitu. Makanya kan kenapa satu bukit plus satu gelombang itu satu bukit plus satu lembah itu sama dengan satu gelombang karena masing-masing setengah gelombang gitu. Nah, terus kalau misalkan setengah bukit berapa? Setengah bukit ya gampang aja, berarti kan setengah gelombang sekarang setengahnya lagi dari setengah gelombang. Yaitu setengah kali setengah sama dengan seperempat ya. Seperempat gelombang. Begitu juga dengan setengah dari bukit, setengah dari gelombang, setengah dari lembah gitu ya. Itu juga seperempat gelombang gitu. Nah, misalnya nih, kita punya suatu persamaan misalkan gini. Misalkan ada di sini satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada satu bukit, satu lembah, ini bukit, ini lembah, ini bukit, ini lembah. Berarti ada berapa? Tiga bukit dan tiga lembah kan? Ini bukit satu, bukit lagi dua, bukit lagi tiga, lembah ini satu, dua, tiga. Maka kan ada tiga bukit, ada berapa? Satu lembah kan? Nah, kalau satu bukit itu berapa? Tiga lembah kan? Maka kan tiga bukit itu berapa? Tiga per dua gelombang, ya enggak? Karena kan tiga dikali setengah gelombang ya. Ini juga tiga per dua gelombang. Kalau ini ditambah, maka ini jadinya adalah tiga gelombang gitu. Misalnya, nah, sekarang tiga gelombang itu ditempuh dalam waktu 2 detik. Maka berapa nih frekuensinya? Gitu ya, berapa frekuensinya? Ya gampang aja, frekuensinya sama dengan jumlah gelombangnya yaitu n dibagi sama t-nya. Apa waktu yang ditempuhnya sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 Hz. Ada lagi misalkan berapa periodenya? Ya periodenya gampang aja, sama dengan waktunya dibagi sama berapa jumlah getarannya gitu, sama dengan 2 per 3. Sama dengan berapa? 0,67 sekon. Gitu ya. Sekarang apa hubungan F sama T? Apa hubungan frekuensi dengan periode? Frekuensi itu sama dengan seper periode gitu ya. Atau T gitu ya, atau periode sama dengan seper F atau seper frekuensi gitu ya. Nah, ini adalah hubungan
antara keduanya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang apalagi yang mesti kita tahu nih dari sini gitu ya. Nah, kita juga bisa tahu yang namanya panjang gelombang gitu ya. Nah, jadi panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di sini ada satu, nah ini satu gelombang gitu ya. Ini namanya panjang satu gelombang. Nah, sekarang nggak mesti semua gelombang itu panjangnya satu gelombang gitu. Jadi lebih gitu. Misalkan gini, satu, dua, tiga setengah gitu ya. Nah, di sini dia tuh punya satu bukit, berarti kan setengah gelombang ya. Dia punya satu lembah, setengah gelombang, punya satu bukit lagi, setengah gelombang lagi. Dia punya setengah dari bukit, setengah dari lembah. Maka dia tuh punya seperempat eh, lambda atau seperempat eh, gelombang gitu. Nah dan ini misalkan panjangnya berapa? Kita hitung dulu ya. Misalkan setengah tambah setengah kan 1. 3/2 tambah seperempat misalkan. Berapa 3/2 tambah seperempat? 6 tambah 1 dibagi 4 lambda gitu ya, sama dengan 7/4 lambda. Misalkan ini tuh panjangnya misalkan panjangnya adalah 28 cm. Maka berapa nih panjang gelombangnya? Ya udah kan panjangnya 28 cm kan. Nah, 28 cm itu sama dengan 7/4 lambda. Nah, maka kita tinggal cari lambdanya berapa gitu kan ya. Yang kalau gini gampang aja gitu ya. Maka nanti lambda sama dengan 28 dikali 4 dibagi sama 7. Coret-coret 4, maka jadinya adalah 16 cm. Nah, ini adalah lambda. Gitu ya, misalkan. Nah, terus misalkan ini ditempuh dalam misalkan waktu 1/7 detik gitu. Maka ini berapa nih Berapa ini frekuensinya? Ya udah, frekuensi kan sama dengan n dibagi t kan. N-nya 7/4 gitu ya. Dibagi 1/7. Maka jadinya adalah 7/4 dikali sama 7 gitu ya. Sama dengan 49 dibagi 4 Hz gitu. Atau nanti sama dengan berapa ya? 49 dibagi 4 Hz itu kan sama dengan 11 gitu ya. 11, 11 kalau bukan 11 ya, tapi 12,25 Hz gitu ya. Nah, terus berapa nih T-nya? Ya udah T sama dengan 1/F gitu ya. Maka kalau T sama dengan 1/F, maka sama dengan 49 sekon gitu. Selesai jawabannya begitu. Nah, terus kita juga mengenal namanya istilah kecepatan sudut gitu ya. Kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega. Omega itu sama dengan berapa sudut yang ditempuh dibagi sama waktu tempuhnya. Misalnya nih, kalau misalkan dia menempuh satu gelombang gitu ya, maka waktunya itu yang ditempuh pasti sama dengan satu periode gitu ya. Karena kan waktu untuk menempuh satu gelombang ini sama dengan satu periode gitu ya. Maka kalau gitu, satu gelombang itu sudut yang ditempuh itu adalah 2pi gitu atau satu putaran gitu ya. Maka 2pi dibagi sama T gitu ya. 2pi dibagi sama T. Maka ini sama dengan 2pi dikali sama 1/T. Nah, ingat apa itu 1/T? Ya F gitu kan ya. Maka 2pi kali F. Nah, terus misalkan ditanya berapakah nilai omeganya dari ini misalkan. Ya udah sama aja berarti kan 2pi dikali sama 49 dibagi 4. Gitu ya. Jadinya adalah coret-coret 2, jadinya adalah 49pi misalkan. Gitu. Gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalkan dia itu gelombangnya bukan transversal tapi longitudinal misalnya. Longitudinal gimana kalau gelombangnya longitudinal gitu. Ya gampang aja kalau gelombangnya longitudinal kita tinggal cari nih. Misalkan nih, di sini ada rapatan. Ada renggangan gitu ya. Nah, ingat satu rapatan itu adalah setengah gelombang gitu ya. Terus kalau satu renggangan sama, satu renggangan juga setengah gelombang. Makanya ketika digabung, maka jadi satu gelombang kan. Itu. Kalau setengah rapatan, ya sama aja, sama dengan seperempat gelombang gitu ya. Kalau misalkan setengah renggangan gimana? Setengah renggangan juga sama. Setengah renggangan sama dengan seperempat gelombang juga gitu ya. Misalnya di sini kita punya, di sini ada satu rapatan. Terus di sini ada satu renggangan. Di sini ada satu rapatan, di sini ada setengah renggangan. Misalkan gitu.
Nah, ini sama dengan setengah gelombang. Ini jadinya juga setengah gelombang gitu ya. Ini setengah gelombang. Nah, yang ini seperempat gelombang gitu ya misalkan. Berapa kalau tambahin semuanya? Ya udah sama dengan 7/4 gelombang kan? Sama aja gitu. Nah, misalkan di sini panjangnya misalkan berapa ya? Misalkan 35 cm misalkan. Berapa panjang gelombangnya? Ya udah panjang gelombangnya sama dengan ini kan 7/4 lambda itu kan sama dengan 35 kan? Ya enggak? Maka lambda sama dengan 35 dikali 7, 35 dikali 4 dibagi 7 sama dengan berapa di sini? Sama dengan berapa? 5. 5 kali 4 sama dengan 20 cm. Nah, ini panjang gelombangnya. Gitu ya. Nah, terus apa lagi selain kita bisa nyari panjang gelombang? Kita juga bisa nyari, misalkan kalau di sini waktu tempuhnya sama dengan misalkan berapa? 35 sekon, gitu ya. Nah, ini berapa nih frekuensinya? Ya gampang aja, frekuensi kan sama dengan banyaknya gelombang yang dihasilkan dibagi sama waktunya kan. Sama dengan N-nya sama dengan 7/4 gelombang, gitu dibagi sama 1/35. Maka sama dengan 7 dikali 35 dibagi sama 4. Misalkan gitu. Misalkan gitu ya. Misalkan. Nah, terus berapa nih jadinya semuanya nih? 7 dikali 35 berapa? 7 dikali 35 sama dengan berapa? Banyak-banyak ya 35 kali 7 ya. 5 kali 7 berapa? 5, 3. 3 kali 7 misalkan 21, 24. 245 dibagi 4. Nah, terus kalau misalkan kita mau cari berapa, apa namanya, T-nya berapa ya? Udah 4/245 gitu. Dibalik aja gitu ya. Nah, terus kalau kita mau cari omeganya ya sama dengan 2pi dikali F gitu ya. 2pi dikali 245 dibagi 4. Maka coret-coret 245 dibagi sama 2pi. Nah, ini adalah apa kecepatan sudutnya gitu ya, omeganya. Terus kalau kita mau cari, nah sekarang satu lagi nih, kita mau cari cepat rambat gelombangnya gitu ya. Nah, cepat rambat gelombang itu kan sama dengan apa namanya? Jarak tempuh gelombang itu dibagi sama waktunya kan. Nah, kalau dia menempuh satu gelombang, maka S-nya itu sama dengan satu gelombang, panjang satu gelombang. Nah, waktunya itu adalah waktu tempuh satu gelombang sama dengan T gitu ya. Maka sama dengan lambda dikali sama seperti sama dengan lambda kali F gitu. Nah, tadi lambdanya berapa? Lambdanya tadi sama dengan berapa? Ingat ya tadi lambdanya sama dengan 20 gitu ya, 20 cm. Atau 20 cm itu kalau bisa kita ubah, itu bisa jadi 0,2 meter gitu ya. Nah, sedangkan F-nya itu sama dengan 245 dibagi sama 4 gitu. Nah, ya udah kalau gitu maka V sama dengan lambda dikali sama F gitu ya. Lambdanya 0,2 dikali sama F-nya. F-nya berapa? 245 dibagi sama 4 gitu ya. Jadinya berapa nih? Ya udah jadinya gampang aja kan. 0,2 dibagi 2 kan 0,1. 0,1 nih jadi 2. Maka jadinya 24,5 dibagi 2 atau sama dengan 12,25 meter per sekon misalkan gitu. Nah, udah kira-kira sampai di sini aja. F itu sama dengan seperti ya, dimana terus habis itu juga F sama dengan N per T, terus juga tadi ingat ya T sama dengan T per N, T kecil per N, terus kita juga nemu omega sama dengan 2πf. Nah, oke. Kira-kira sampai di sini aja penjelasan saya. Terima kasih buat yang udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.